Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mengerjakan tugas roleplay mengenai konflik. Cerita yang kami ambil yaitu konflik dalam perusahaan. Tetapi sebelum melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Ulim Noah Izzuddin Aziz dengan NIM terakhir 215 sebagai manajer produksi. Saya Raffi Jayid Bujaki dengan nomor NIM 3 terakhir 220 sebagai manajer SDM. Saya Muhammad Hilmi Ali Gifari dengan 3 NIM terakhir 221, saya di sini sebagai manajer pemasaran. Saya Resi Mali Fadilah dengan NIM terakhir 208, saya di sini sebagai manajer keuangan. Berikut videonya. Oke, selamat siang Bapak-bapak semuanya. Siang, Pak. Meeting kita pada siang hari ini akan membahas tentang perusahaan di mana perusahaan ini sedang mengalami penurunan penjualan serta laba pada perusahaan kita ini sedang menurun juga. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari Departemen Produksi ingin meminta pendapat Bapak-bapak sekalian sebagai perwakilan dari tiap departemen untuk mengusulkan bagaimana solusi agar kedepannya perusahaan kita dapat meningkat dalam hal penjualan maupun labanya. Jadi sementara ini ada pendapat dari Departemen Produksi bahwasannya dari Departemen Produksi mengusulkan untuk meningkatkan efisiensi pabrik agar biaya produksi turun dan harganya nanti dapat bersaing dengan perusahaan lain seperti itu. Baik, kalau dari Departemen Pemasaran sendiri ya Pak, menurut saya kurangi produksi sementara terlebih dahulu dan fokus dengan promosi penjualan yang ada dahulu Pak, seperti itu. Menurut saya juga bagus sih usulannya Bapak Hilmi ya Pak. Yang jelas dari Departemen SDM kami hanya mengingatkan jangan ada PHK dalam permasalahan ini. Justru kita harus menambah karyawan yang khusus di bidang pemasaran sehingga produk yang kita produksi bisa dipasarkan dengan baik. Seperti itu sih Pak. Kalau dari menurut saya, Departemen Keuangan, promosi dan rekrutmen itu kan akan menambah biaya ya. Jadi harus ada pemotongan anggaran di setiap departemen. Tapi Pak, pada Departemen Produksi itu tidak dapat dipotong Pak. Nah, karena mesin pun juga sudah dimaksimalkan untuk kapasitasnya. Justru Pak, kita itu perlu anggaran yang lebih besar agar penjualan itu bisa naik. Benar sekali. Dan misal ya kita melakukan PHK karena ada pemotongan tadi, itu justru malah membuat moral karyawan itu buruk dan perusahaan dianggap kontraproduktif juga. Benar itu Pak. Seperti itu. Kita harus hemat atau rugi semakin besar. Tapi tidak bisa Pak Resi kalau seperti itu, bagaimana ya? Oke, teman-teman sekalian, jika dilanjutkan perdebatan ini, itu tidak akan ada habisnya. Nah, maka sesuai yang saya bilang awal tadi, pertemuan meeting pada siang hari ini itu memiliki tujuan untuk kepentingan yang bersama, yaitu kepentingan memajukan perusahaan, bukan untuk kepentingan antar departemen masing-masing, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita mencari solusi yang saling menguntungkan antar departemen, seperti nanti dari Departemen Produksi akan memotong biaya operasionalnya sebesar 10%, kemudian pemasaran dan SDM nanti untuk mengusulkan meningkatkan penjualan tanpa menambah biaya yang signifikan, dan keuangan nanti cari cara gimana keuangan perusahaan ini tetap cash flow positif walaupun penjualan menurun, seperti itu. Apakah setuju semuanya? Usul yang bagus Pak. Saya setuju dengan usulan Bapak. Apabila kegiatan promosi diberikan anggaran yang cukup, seperti itu Pak. Ya, saya juga setuju Pak. Lalu nanti dari departemen saya mungkin akan mengupayakan penjualan secara online dengan optimal. Seperti itu juga. Untuk saya sangat setuju karena itu akan memaksimalkan piutang agar arus kas juga semakin lancar Pak. Oke, bagus. Kalau gitu kita semua sepakat ya, kelola bagian masing-masing seoptimal mungkin, kemudian saling koordinasi dan saling mengingatkan tentunya antar departemen. Deal? Deal Pak. Oke. Kemudian bagaimana jika kita coba mengurangi 10% target produksi, terus lalu bagian pemasaran silahkan fokus untuk mempromosikan produk tertentu kayak untuk prospek pasarnya itu yang lebih bagus, seperti itu.
Kemudian untuk bagian rekrutmen SDM mungkin bisa ditunda terlebih dahulu karena mengeluarkan biaya yang sangat banyak ya. Seperti itu, dan semua departemen nanti mengurangi budget masing-masing 5% untuk semester ini, seperti itu. Baiklah kalau begitu Pak, saya setuju untuk fokus mempromosikan produk unggulan kita terlebih dahulu dengan anggaran yang ada, seperti itu. Oke lah Pak, kalau seperti itu kami akan men-stop dulu untuk rekrutmennya dan kami akan mengoptimalkan tenaga yang ada aja, seperti itu. Usulan tersebut cukup realistis untuk situasi saat ini. Mari kita implementasikannya 3 bulan ke depan. Jika kondisi membaik, kita bisa tambah target atau anggarannya lagi, Pak. Oke, setuju. Mari kita jalankan sesuai rencana dan saling mengingatkan. Jadi tiap minggu nanti kita saling mengevaluasi progres, saling menanyakan progres. Ya mungkin seperti itu untuk meeting pada siang hari ini. Terima kasih. Silahkan bapak-bapak semuanya bisa meninggalkan ruangan meeting pada siang hari ini. Baik, siap. Terima kasih. Baik. Baik Pak.